Hari ini hari Senin, Mr. Ali Meji Maki berjalan-jalan di Papring untuk berkunjung kepada beberapa du'afa yang ada di Papring Nanasan, insya Allah. Ini kita lewat masjidnya Pak Musleh itu ya, kemudian ke barat terus ada sekolahnya Pak Usub Darussalam itu ya, ke barat terus lalu ke utara. Nah, ke utara ya jebul jalan ini. Sebenarnya lewat Nanasan juga kena. Kalau ke timur ke Pancoran, ke barat ke Nanasan, insya Allah ya. Jalannya masih berdebu dan berbatu, dan para adventure dari KUA Kalipuro luar biasa ya, petualang ya. Ada Pak Lurah Bonari juga mengikuti, karena beliau yang sebagai sohibul wilayah sih, sebagai yang punya tempat atau wilayah. Kemudian kita sudah menuju ke Bapak yang ada di Papring ini. Alhamdulillah sudah sampai, dan sekarang kita akan berkunjung ya, sambil memberikan bantuan tentunya ya. Bapak Kepala KUA Kalipuro Pak Saipul juga sedikit menerangkan tentang kopi, kehebatan kopi yang ada di Papring ini ya, karena memang top banget. Nah iya kan. Kita akan lihat kopinya seperti apa, bentuk dan wajah kopinya ya. Inilah kopi Papring yang luar biasa. Nah, kopi Robusta insya Allah, bukan Arabica. Mantap banget ya, walaupun ada yang hitam-hitam sedikit, it's okay, never mind. Apalagi pepaya ini, waduh enak sekali nih dulur. Anda yang berkunjung ke Papring pasti akan menemukan buah-buah seperti ini, buah kopi dan buah pepaya. Kita lihat dulu ya Bapak yang kita kunjungi. Nah, kita pakaikan baju, kemudian kita bantu dari Basnas UPZ Kalipuro ya, mantap banget. Kita kasih applause dulu sih, tepuk tangan, applause, kasih jempol ya atau like ya untuk kegiatan ini. Wah, 1, 2, 3 ya, sudah diberikan rantang kasih itu tiap hari ya, dapat 10.000 ya. Jadi totalnya 300 ya. Totalnya 300. 10.000 kali 3, 300. Nah, kita sudah pulang alhamdulillah. Ini sebenarnya kita tidak langsung ke sekretariat, akan tetapi kita menuju ke Ketapang Pancoran dulu, lalu IPT Inka, dan kemudian menuju ke Wongsorejo. Kita lihat, masya Allah, mau sepedanya bagus ya, enak sekali. Jadi tidak ada apa alasan ya, tidak ada alasan bahwa kita itu sulit untuk mencapai ke warga yang membutuhkan, apalagi pas kita mengadakan akad nikah. Ya daerah-daerah seperti ini, seperti itu ya. Banyak sekali Kalipuro, di Bulusari juga hampir-hampir seperti ini, di Papring, di Secang, ya Pancoran yang atas itu ya, atasnya PT Inka itu, dan apa daerah Telemong, Wonosuko, Pringgading. Wah, hampir-hampir seperti ini jalannya. Jadi luas Kalipuro itu, saudara. Dan bagus sekali. Tanaman-tanaman hijau, oksigen itu full. Sangat enak sekali. Tapi ya juga jangan terlalu keras-keras. Takutnya kempungnya itu tidak kuat. Begitu ya. Banyak penduduk yang ada di sini nih. One by one ada, kita lihat house atau rumah ya. Dan ini sudah papingisasi nih. Wih, ini sangat indah sekali papingnya ini, mantap banget ya. Ada perbatasan kampung per kampung, dusun per dusun. Sudah luar biasa itu, RT RW 2, RT 3, mantap banget ya. Kita terus menuju ke timur ini dulur, menuju ke timur ini dulur. Sedulur-sedulur sedoyo kabeh. Dan kita bersama Pak Wahyudi, Pak Hayat, Pak Saipul, Kepala KUA itu ya, ada Pak Meji ya, dan juga kita lihat masih
menuju ke timur nih, nanti menuju ke jalan agak besar sedikit, jalan utama itu ya, tapi kemudian kita ke timur lagi begitu ya, ke timur lagi ya, sambil mendengarkan anak-anak membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa terakhir ya, doa ketika selesai membaca Al-Quran itu ya. Nah ini sudah tidak paping lagi, but it's okay ya, sangat relax ya, kita enjoy the traveling, the adventure ya, in Kalipuro environment, in Kalipuro city ya. Anda harus visit this area ya, sub district, to know about the situation and condition of some sub-districts in Banyuwangi ya, bahwa Banyuwangi itu adalah seperti ini, dan di mana-mana ada wilayah-wilayah seperti ini. Pelan-pelan karena bebatuan ya. Jadi sangat penting ya buat Anda memiliki sepeda yang tahan batu ya, tahan debu. Biar apa? Biar kita enak menikmati suasana lingkungan kampung, perkampung ya. Dan juga mantap banget ya, ini masih belum ekstrim, ini agak ke timur lagi nanti. Wah, ekstrim ya, ekstrim. Kita masih menikmati suasana yang begitu indah, pepohonan, dedaunan yang begitu rindang, membuat suasana traveling ini semakin enak ya. Dan juga ternyata ada bekas-bekas aspal juga ini kayaknya ya. Mungkin long time ago, beberapa waktu yang lalu, enak ini jalan ini sebenarnya ya. Kita sudah menuju ke mana ini? Oh iya, sudah hampir dekat. Nah kita terus ke timur ya, dari jalan utama itu ke timur, kemudian ke Pancoran ada RA Al Kautsar, insya Allah seperti itu. Ada beberapa masjid, Nurul Hasanah insya Allah, ada 2 ya sekitar ini masjid ya, yang sudah terafiliasi ya dengan LTMNO ya, MWC Kalipuro, dan juga mungkin DMI ya, Dewan Masjid Indonesia, seperti itu. Untungnya panas ya, cuaca panas seperti ini untung juga menghidupkan pepohonan, menguatkan tulang, menyempurnakan fotosintesis sehingga menghasilkan oksigen ya. Kita dibantu dengan oksigen ini, jadi kita ternyata membutuhkan apa, bantuan orang lain. Orang-orang yang menanam pohon ini kan akhirnya daunnya mengeluarkan oksigen, kita terbantukan. Jadi secara tidak diamati, kita ini terbantukan oleh oksigen yang ditanami pohon-pohon oleh orang lain. Dan juga apa, pepean, memean kalau bahasa ya, jadi baju-baju yang sudah dicuci itu kering ya, seperti itu. Dan saat ini sebenarnya adalah kesempatan, hikmah yang terhebat ketika musim panas ini adalah kita bisa becek-becek servis rumah, memperbaiki jembatan, memperbaiki rumah, dan juga sedekah air ya. Ini yang paling utama ya, yang paling utama sedekah air saat ini. Air apa saja, air es, air kelapa ya, air sumur apalagi ya, mengalir. Kita misalnya sudah meninggal, kita punya air sumur atau pipa air yang ditaruh di luar, dipakai wudhu, dipakai minum, dipakai untuk mandi dan lain sebagainya, insya Allah mengalir ke jenazah, ke kita yang sudah meninggal tersebut ya. Kalau sholat ya kita meninggal ya nggak sholat, sedekah apa, puasa, baca Quran, pas kita hidup ya kita berpahala. Tetapi ketika
kita sudah meninggal, ya sudah tidak lagi. Makanya sedekah itu yang paling utama, sedekah ilmu. Kita ajarkan ilmu kepada orang lain, kita meninggal tetap mengalir. Misalnya Fatihah, kalau bisa anak-anak kita, putra-putri kita itu Fatihahnya kita ajarkan, karena setiap sholat kita dipakai oleh putra-putri kita. Seperti itu. Untung orang yang mengajarkan Fatihah pertama. Seperti itu. Nah, ini penting sambil ada ilmunya lah. Begitu, ya, melebarkan jalan. Kasih jalan biar dipakai untuk ke masjid, ke musola, untuk lewat. Wah, itu mengalir, sedekahun jariyah itu ya, sedekahun jariyah. Ada orang masjid dan musola yang yang dibangun, ya kita kasih, insya Allah lah. Selain anak-anak yang soleh, yang mendoakan kepada orang tua, ilmu yang bermanfaat tadi, ya. Nanam pohon, luar biasa, akarnya kuat, daun-daunnya itu loh mengeluarkan oksigen yang bisa dihirup oleh setiap insan yang lewat di sekitar pohon yang kita tanami itu. Wah, mengalir terus. Begitu dulur. Kalau punya rumah singgah, biarkan orang lain nempati. Kita wakafkan lah. Wakaf itu makanya memang luar biasa. Orang yang musafir-musafir yang ada di sekitar wilayah kita, anak-anak kuliah misalnya, suruh pakai. Itu kalau kita punya punya sisa-sisa tanah lah, sisa-sisa kelebihan keuangan atau mal, harta yang ada seperti itu, ya. Memang begitu. Orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya dikala kita suka dan dikala tidak ada, seperti itu ya, ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, kita sudah menuju ke daerah yang ekstrim, dulur. Masya Allah, ini luar biasa banget ya. Wah, ini Pak Wahyudin tidak berani. Wah, ditonton, dulur. Masya Allah, memang curam ya, ekstrim banget, ekstrim, luar biasa ya. Dan sebenarnya sih saya sudah terbiasa, pernah lah lewat sini ya, kita pakai, kita naiki sepedanya, tapi sepeda yang manual dulur. Kalau yang manual itu bagus. Kalau yang matic seperti ini ya, di rem itu kadang tetap jalan, kobong kadang. Makanya kan di daerah Ijen itu yang beberapa yang terjadi kecelakaan itu kan matic rata-rata. Nah, ini beberapa takmir masjid ya, wih luar biasa. Dan kita sudah menuju ke Pak Sobi Wongsorjo, ada Pak Saiful, ada Pak Meji, ada Pak Wahidi, ada Pak Ayat, dan ada Pak Anwar sedang mempotrek. Ini dari Alas Bulu Timur ya, berkunjung ke masjid yang ada di Wongsorjo ini, masjid besar, Masjid Jame. Ya. Lalu foto keluarga dan foto sendirian. Nah, kita udah sangat harus ada servis pelayanannya, karena masjidnya dekat KUA dan kita sudah alhamdulillah ya beribadah di sini. Kemudian alhamdulillah isi kecil juga ikut ya, penting banget. Lalu kita pulang dulu ya, pulang menuju ke Banyuwangi ini dari KUA Wongsorjo ya. Kemudian kita kejar si merah, kita kejar. Ternyata mobilnya yang merah, Masya Allah, bagus sekali mobilnya ini. Kita bisa melewati one by one beberapa mobil. Ada kemacetannya karena mumpung panas gini, jembatan diperbaiki, betul itu. Kalau hujannya malah gimana ya kan, banjir, malah daerah sini sering banjir dulur. Alhamdulillahirabbil alamin, masih diberikan keselamatan ya, diberikan kemudahan melewati jalan ini. Kita harus bersyukur. Jadi mukmin itu ketika mendapatkan kesenangan bersyukur, dan itu baik. Dan ketika mendapatkan kesusahan juga bersabar, dan itu juga baik ya.
dan kita sudah disalib sama Pak Ipul sama Pak Ayat. Betul-betul bagus ya. Apanya yang bagus? Ya adventure ini, petualangan ini, wah bagus ya. Ada responsif, Masya Allah. Karena ini nggak ada jalan lain ke timur juga nggak ada. Kalau sepeda mungkin ada, tapi memang ini jalan utama ya lewat sini semuanya ya. Jalur Pantura sih, pantai utara sih, seperti itu. Dan ini seperti kontainer, bukan kontainer sebenarnya, van ya. Ya kalau dulu Mr. Ali Meiji Maki ini hampir 1 bulan sekali mesti menaiki kontainer ke mana, Tanjung Perak, tepi laut, gitu seperti itu. Ke pelabuhan yang di Surabaya itu, dan juga ke Juanda ya, ke Juanda, Sidoarjo ya, Surabaya. Kemudian malam jalan jam 10, sampai sana jam 3 pagi, tidur di musolanya Juanda sana dulu, tapi tahun 2001 ya, 2001. Nah, seperti itu. Enggak sampai 2001, 1999-an gitu ya. Seperti itu, masih teenager, masih remaja ya, Mr. Ali Meiji Maki waktu itu ya. Kemudian kita masih berada di satu tempat ya, ini daerah Alas Bulu nih kayaknya ini ya. Kita masih mendampingi ya mobil ini ya, mau menuju ke Bali atau ke Banyuwangi. Dan jangan lupa subscribe dulur ya. Petualangan ini memang sangat indah sekali, memang penting ya jalan-jalan, tapi juga harus baca doa-doa ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, berusaha. Memang penting banget ya, biar Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita baca doa-doa pendek, panjang, surat-surat pendek, surat-surat juz amma itu untuk demi keselamatan sambil meraih pahala ya, seperti itu ya. Luar biasa banget. Di depan masih bukan didominasi ya, masih menjadi milik Pak Saipul dan Pak Ayat ya. Kita masih belum mampu mengejar ya. It's okay, never mind. Kita akan melewati mobil ini sebentar sih. Avanza atau apa ini ya, mobil ini yang bagi yang ahli mobil tahu. Bentuknya seperti ini aja tahu. Anak saya aja meskipun umurnya masih kecil ya, masih berumur berapa gitu sih, itu tahu ini mobil ini Avanza, mobil ini Terios, mobil ini Hiace misalnya gitu, KIA yang untuk travel itu ya. Masya Allah, luar biasa di luar. Kita masih berada di Alas Bulu ini telur, masih belum menuju ke Bengkak ya, dan hampir sampai ke Bengkak ya. Nah, ini langganan saya dulu. Sebenarnya saya dulu adalah seorang salesman dari sebuah PT distributor di Banyuwangi. Hampir tiap hari taking order ya, mengorder toko-toko itu ya, kemudian besoknya dikirim seperti itu ya. Ya ada household, house care, ada juga food and beverage. Luar biasa banget ya tidur. Kita masih mengoceh. Nah, ini Masjid Bengkak, sebelah sana adalah Masjid Bengkak. Ini beberapa warung, kadang bis, dan juga
mobil-mobil yang sedang berpetualang, bepergian maksudnya, mampir di sana. Nah, ini di sini ada toko Husna. Ke timur ada Masjid An-Nur, ya, Masjid An-Nur. Kemudian ada kuburan di sini, ya, ada kuburan. Ini bakso juga ada di sini, ya. Saya sering beli bakso di situ. Sebelah kiri ini tadi. Kemudian masih bengkak ini, ya. Ada juga pelatih drum band di situ, Mas siapa lupa namanya, ya. Ada Mas Sufyan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah, ini Masjid An-Nur kalau ke timur, ya. Itu tadi Pak sudah tadi, ya. Kemudian di sini ada pasar apa? Pasar mingguan, nggak tahu hari apa, ya, adanya. Kemudian di sebelah timur ada kuburan juga, sebelah barat ada salon miliknya adiknya Mas Supriyadi. Seperti itu. Kalau ke timur ke laut dulu, ke timur itu ke laut. Ini ada beberapa toko yang sudah tidak dipakai lagi, Yeman sebenarnya, ya. Kasihan, karena jangan menyerah sebenarnya. Orang nuku warung itu kadang laku, kadang enggak, kadang laku, kadang enggak. Tapi yang laku adalah mereka yang istiqomah, ya, doa, usaha, istiqomah, dan tawakal. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bangunnya toko itu kan sudah mengeluarkan beberapa duit. Ya, jadi untung masih ada pohon-pohon yang masih rindang, dulur, ya. Alhamdulillah lah. Kita patut bersyukur kepada para penanam-penanam, orang-orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu, ya. Ya, kita masih mengejar Pak Saiful, Pak Ayat, atau memang kita sengaja berada di belakangnya, ya. Depan kita ini, wah, mobil traveler. Kemudian kita belok dulu, ya. Di depan ada Bangsering Underwater yang visitorsnya atau pengunjungnya itu hebat, ya. Banyak sekali. Pernah nomor 1 se-Banyuwangi, pengunjung terbanyak Bangsering Underwater. Di depan sana masih, ya, alhamdulillah masih tergolong lancar ini, dulur. Para sepeda, tangannya. Ini mobil apa ini? Apibi atau apa gitu sih? Luar biasa, ya. Ini sudah menuju ke, masih bengkak, Bangsering ini, dulur, Bangsering. Saya yakin ini Bangsering, ya. Ya, namanya aja tadi saya bilang Bangsering Underwater. Dan di sini ada Ketua Ansor Banyuwangi, Haji Ikhwan. Nah, beliau itu juga yang punya Bangsering Underwater itu. Seperti itu, ya. Alhamdulillah. Kalau sebelah timur ini memang tidak dibangun rumah-rumah, tidak seperti yang barat, ya. Yang timur ini masih ditanduri ABC, jagung, dan lain sebagainya, ya. Beda kalau yang barat, memang hampir rumah-rumah. Ke barat lagi, ya, adalah istilah Wongsorejo ini kan ada Alasrejo, ada Sumber Kencono, ada sumber, ya, sumber-sumber itu, Pal 7, Pal apa itu. Ke barat itu hutan-hutan itu, ada Watu Kebo, namanya watunya seperti kebo, ya. Ada Pringgondani, ya. Ada Sidodadi, bagus-bagus namanya, dulur. Sumber Anyar, ya, yang saya maksud tadi, Sumber Anyar. Wih, mobil ini kita salip nyalip lagi, kita salip nyalip lagi. Ternyata tidak mau disalip. Ada Pak Haryanto, Pak Budianto di sini, anaknya sudah besar-besar, mungkin dulu toko besar. Seperti itu, dulur. Ya. Dan
karena cuacanya yang begitu asik ya, Anda bisa nikmati lah. Kita juga bisa menikmati lah. Masih nampak kita kejar-kejaran dengan Pak Saiful, Pak Hayat ya. Kita berempat memang sengaja mengelilingi Ketapang, Papring, dan juga Wongsorjo sambil ngendangi Pak Anwar, ngendangi Pak Sopi, Pak Ropik, Pak Imam Khairi, Pak Lepi, Pak Aslam, Bu Lulu ya, dan juga Pak Arif ya, dan lain sebagainya. Biar apa? Biar tali silaturahim itu tetap terjaga lah, seperti itu ya. Apapun profesi kita, komunikasi harus tetap. Apapun keberhasilan kita lah harus ada silaturahim, saling berbagi doa, saling mendoakan ya. Dibuktikan dengan assalamualaikum, salam sejahtera buat Anda kalian gitu ya, selamatan, waalaikumsalam, kita jawab, saling doa mendoakan seperti itu ya. Dan ini masih videonya terlalu ke bawah nih, karena kesapu anginnya terlalu hebat ini dulur, sehingga yang tampak jalan raya saja. Tapi it's okay, tidak bermain ya, karena memang begitu ya. Ini Bang sering utaranya Grand Watu Dodol Watu dulur. Nah, kita Grand Watu Dodol ini sekarang famous, terkenal ya. Jadi known bahasa Inggrisnya itu, atau famous. Dikelola oleh pemerintah insya Allah. Namun orang-orang UMKM jualan itu banyak sekali, sehingga sangat menarik sekali. Kita tidak kehausan, tidak kelaparan, begitu dulur. Ini merupakan adventure yang sangat enak sekali ya. Kita bisa rasakan kenikmatan perjalanan ini, betul-betul luar biasa ya. Orang berdakwah itu juga harus jalan-jalan seperti ini tuh loh. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali ya, dari ceritanya itu kan menuntut ilmu ya, purba langsung juga ya, melihat situasi kampung orang per orang. Betul-betul harus ada perjalanan, nggak bisa kalau diam saja ya. Tergantung lah, kalau pesantren ya diam. Namun biasanya ya Pak Yainya pernah berjalan kemana, berguru kemana, ke Kiai A, Kiai B, Kiai C, Kiai D, seperti itu ya. Ya itu kan ada perjalanan, maksudnya seperti itu ya. Ya, kalau dulu kan pakai unta, pakai kuda menuju kampung-kampung biar tahu situasi kampung. Meskipun Sunan-Sunan Wali-Wali Songo itu ceritanya juga begitu, nggak diam, ada perjalanan ke kampung A, kampung B. Peristiwa apa saja yang terjadi di kampung itu melalui perjalanan-perjalanan, sehingga ilmu itu bisa kita aplikasikan, bisa kita ya kita tularkan lah, seperti itu melalui perjalanan-perjalanan itu. Nah, sehingga cocok banget ya bagi para pendakwah, punya sepeda, punya mobil, sehingga bisa mengcover daerah-daerah pojok tertentu ya. Ya jadi penghulu apa itu, jadi penyuluh apa itu ya harus punya apa, punya sepeda atau mobil, sehingga kita bisa menelusur ke seluruh daerah, memenuhi lah. Jadi lebih maksimal lagi lah, seperti itu ya. Menjadi apa saja, menjadi distributor untuk mendistribusikan barang-barangnya juga harus angkutan. Ini ada pelajaran di SMA SMP itu, salah satu faktor keberhasilan tersampainya barang ya dengan lewat jasa angkutan. Nah, apalagi sekarang ada ekspedisi, sekarang ini ada semacam Gojek online paketannya, itu semuanya membutuhkan apa, angkutan seperti sepeda dan lain sebagainya, sehingga tidak
tidak asing lagi kalau di depan-depan distributor besar-besar itu sepeda-sepeda, toko-toko yang online itu ya menyewa rumah dan di depannya banyak sekali para pekerja yang mau mengangkut mengantarkan barang. Nah, seperti itu dulur. Kita masih mengoceh ya. Ini daerah mana? Oh, ini daerah Bulusan. Saya yang terlalu ke bawah videonya ya. Jembatan. Mungkin tidak terasa, ngantuk ini Wali. Mr. Ali Meji ngantuk. Tapi nggak apa-apalah, yang penting kita bisa bersuara, kita bisa menyaksikan beberapa video-video yang tadi juga banyak yang nggak terlalu ke bawah ya. It's okay, never mind ya. Thank you, terima kasih buat Anda semuanya yang sudah menonton video ini. Ini Boswa kalau ke timur dulur, sampean harus tahu. Ya. Sampean harus tahu sama tempenya juga. Kurang beberapa menit lagi saya berada di sekretariat Basnas atau di KUA Kecamatan Kalipuro juga ya. Dan ini sudah ada di Bulusan agak ke selatan ini ya. Bulusan. Insya Allah begitu. Oh, di Ketapang gitu lur. Masya Allah. Tuh lautnya. Iya, ini Ketapang daerahnya Mas Agus. Dulu ada Melati di situ, restoran Melati itu lur. Masya Allah. Saya kira Bulusan. Nah, tadi keliru berarti. Ya, enggak apa-apalah. Yang penting ini mau ke pelabuhan Ketapang tuh lur. Ya, betul kalau itu. Nah, ada Boswa pabriknya lah seperti itu. Ada cerobong tinggi sekali dan di barat ini terminal. Ya. Terminal bukan terminal, pom bensin. Masya Allah kok terminal. Ya Allah, pom bensin Ketapang itu PAT yang itu ya. Ada Tribi di atas itu, jadi seperti Hollywood Hill ya, jadi bukit Hollywoodnya luar biasa banget. Nah ini terminal, kalau yang ini terminal ya, betul-betul terminal Ketapang. Lalu Kiai Kafrawi almarhum ya. Kemudian kita menuju ke Puskesmas Ketapang. Nah, ada Cawang Hotel juga, seperti itu dulur. Sampai biar tahu sama tempenya juga, seperti itu ya. Dan ini rame kalau pas kapal-kapal itu full, maka macet, traffic jam pokoknya. Sampean pokoknya. Itu seperti itu dulur, biar tahu, biar rasa. Bahwa perjalanan ini very interesting ya, dan sudah hampir menuju ke pom bensin Ketapang. Pom bensin itu ada dua, yang di Selogiri itu satu, kemudian yang di Ketapang itu barusan itu tadi Pertamina Selatane, itu satu. Nah, ini sudah menuju ke mana ini? Wah, Kiai Kaprawi masih ini. Masih di daerahnya Kiai Kaprawi, selatannya baru puskesmas. Ada perusahaan aspal di situ ya. Jadi biar sampean tidak bingung. Cawang Indah di sebelah sini ya. Hotel ya. Kemudian Pusri di sebelah timur. Wah, apa ini lewat ini? Panjang nih, semen 3 roda biasanya. Kita akan di belakangnya menuju ke
Pertamina. Ini timur ini Pertamina. Itu pasti itu sudah betul ya. Kemudian di barat itu bea cukai. Nah, ini Pusri, yang ini Pusri ya. Nah, seperti itu. Baru setelah Pusri itu adalah Pertamina. Itu baru betul kalau seperti itu ya. Kemudian Jakarta Lloyd sebelah sini, di sebelah sana juga ada tadi Jakarta Lloyd. Ada imigrasi. Wah, Pak Hayat nyalip-nyalip terus ya. Hebat berarti ya. Kita masih berada di depannya Pusri. Panjang Pusri itu. Pusri ya. Pupuk ya Pusri itu, dulur. Sampai masa nggak tahu? Pasti tahu kan. Lalu menuju ke ini, kalau ke barat ke Kampung Anyar ya. Kita akan salib dulu. Timur itu Pertamina tadi itu ya, baratnya adalah bea cukai ya. Kemudian ada pom bensin yang kedua ya, selatannya Pertamina itu ya. Setelah ini baru menuju ke Angkatan Laut. Nah, gitu. Itu baru betul arahnya. Kita salib dulu ya. Bismillah, pelan-pelan. Pokoknya harus bismillah. Kalau nggak bismillah, Pak, agak rawan. Soalnya ini Ketapang ini full, kontainer full, truk. Pokoknya, ya kan? Angkatan Laut sebelah timur. Ini Angkatan Laut. Kemudian kita menuju ke jembatan Ketapang yang mau ke pelabuhan itu. Lalu menuju ke ini jembatannya dulu ya, ini sebelah timur pelabuhan ASDP ya. Kita tampakkan aspalnya saja dulu sebentar. Masya Allah. Masih kita lanjutkan perjalanan ini ya, perjalanan ini ya. Sebentar dah, kurang begitu kelihatan katanya. Sudah sampai manakah ini? Ataukah sampai jembatan perbatasan Bulusan Ketapang itu? Nah, di sebelah timur berarti ada balai desa dulur. Betul. Bentar, kurang begitu kelihatan soalnya, kurang ke atas. Sorry. Sorry dulur, Masya Allah. Tidak apa-apalah, perjalanan ini mantap banget. Ada balai desa Ketapang ya. Kemudian setelah balai desa Ketapang itu ada apa, polsek ya, seperti itu ya. Tantara ini kelihatan ini ya, sudah melewati polsek, berarti ini Bulusan itu dulur. Luar biasa di luar ya, polsek barusannya mantap banget perjalanan ini dan jos gandos ya. Ada hotel Manyar, hotel legendaris namanya Hotel Manyar sekitar sini. Kemudian kita hampir menuju ke wilayah Bulusan Selatan. Ya lebar juga dulur. Masya Allah ta'ala jawajal. Masya Allah, perjalanan ini sangat indah sekali saudara. Harus banyak berzikir. Nah ini Bulusan persis ini. Kemudian ke Masjid Al-Huda. Ya, ada Pak Junaidi sini toko dulu ya. Ada Pak Andi juga toko. Kemudian kita menuju ke rumahnya Pak Fauji, pegawai KUA Kalipuro ya. Ini jembatan dulu, baru rumahnya Pak Fauji, baru Masjid Al
Huda, ya harus hati-hati di sini tuh. Ya di mana-mana harus hati-hati, maksudnya seperti itu. Ke barat ini rumahnya Mas Fauji ya, Mas Fauji KUA. Kemudian Al-Huda, habis Al-Huda Pak Jainuri. Sehabis Pak Jainuri di timur jalan itu ada Hotel Ketapang Indah. Setelah hotel Ketapang Indah ada perbatasan, bukan perbatasan, tempatnya truk-truk itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita menuju ke daerah rumahnya Pak Anwar, ya, di timur jalan. Ada WBS, ya. WBS itu pabrik udang, Dulur. Ya. Wirabuana Sakti kita. Wirabuana Sakti, insya Allah gitu. Hehe. WBS ya. Kemudian ada dulu Eratama, nggak tahu sekarang jadi apa. Baratnya itu adalah pom bensin biru. Di utaranya itu adalah Bosowa, pabrik Bosowa. Nah, seperti itu ya, Dulur. Ini kan masih menuju ke pabrik Bosowa ya, seperti itu ya. Nah, saya pernah kos di Pak Matraji sini sekitar berapa, 1 tahun insya Allah. Ada kos-kosan, Dulur. Sampai juga harus tahu di situ ada kos-kosan. Pak Hayat masih di depan ya. Masya Allah, hebat ya. Nah ini ke timur, ini ke Bosowa ya. Ini baru betul ya. Kemudian orang beli es cube, es tub. Nah, lalu pom bensin Kelatak. Ini ujung timur dulu, Dulur. Ujung timur, kemudian pindah ke sana ada PT apa begitu ya, ikan ya. Dan kita menuju ke pom bensin Kelatak. Di jembatan dulu baru pom bensin Kelatak. Nah, di barat ini dulu wah terminalnya bis, tempatnya bis. Bis apa ya? Pokoknya bis yang hebat ya. Kalau yang itu pom bensin, ya ini tempatnya truk-truk juga di sana ada. Nah, ini kita masih menuju ke daerah Hotel Mirah Hotel timur jalan. Ya ini mungkin beberapa detik lagi kita menuju ke Hotel Mirah ya, Hotel Mirah. Lalu ada jalan menuju ke Ajon ya, pabrik yang dimiliki oleh golongannya Pak Abeng itu ya, Ajon yang menjalankan. Kemudian setelah itu ada pabrik dulu ujung timur ya, ujung timur 2 besar sekali ya, pokoknya hebat. Yang barat itu adalah hotel, ada hotelnya juga ya, hotel lama itu, tapi ya hebat sekali. Nah itu pabrik itu ya. Kemudian kita menuju ke Balai Desa Kelatak. Ada di barat jalan Balai Desa Kelatak. Kalau ke timur adalah lingkungan Tanjung RW 2 RW 3. Begitu, Dulur. Biar tahu sampai ya. Setelah itu kita menuju ke Balai Desa Kelatak barat jalan. Begitu, Dulur. Nah itu balai desanya. Al-Ma'ruf dulu. Kemudian masjid itu Al-Ma'ruf itu balai desanya. Nah, gitu Dulur. Kita belok dulu menunggu karena ada orang yang belok lama itu. Ya, oke. Top banget buat Anda. Kita teruskan perjalanan ini sampai Giri Mulya, GGM. Giri Mulya. Dulu Giri, Dulur. Kalipuro itu dulu bagian dari kecamatan Giri, kemudian ada pemecahan karena memang waktunya dan memang besar Kalipuro itu. Kita menuju ke kuburan ini, kuburan sebelah kirinya ini. Dulu yang sebelah kanan ini pasar ramai itu loh. Kemudian kita menuju ke Pak Katni, Pak Katni atau Pak Muhaimin ya. Ada Pak Imin namanya ya.
Kemudian Kang Sapuan di sini ada juga Kang Sakur. Ya, ini Kang Sapuan yang seperti ini. Terus ada Mentari sebelah kanan kita. Kemudian kita menuju ke ada di sini minimarket dan fotokopi ya. Kemudian Geraha Indah Kelatak kayaknya, Geraha Indah Kelatak, insya Allah namanya seperti itu. Ini jual sayur 24 jam ya. Ada juga ini menuju ke rumahnya Pak Saleh. Lalu ke tikungannya Pak Dopir itu, ya Pak Rudi. Ada Pak Wan di situ ya, kaya raya kalau Pak Wan yang itu. Kita menuju ke tikungan. Tikungan Indah Kelatak. Dan sudah sampai menuju ke Pak Min. Nah, itu ada penambangan pasir Pak Min. Kalau ke utara terus yaitu pada bakso Mbok Lilip. Dan menuju ke rel sepur. Nah, ini harus hati-hati di rel sepur Kelatak ini, sering terjadi kecelakaan. Ada bengkelnya Pak Rosidi. Kemudian kita santai dulu sebentar, lihat kiri kanan, baru kita teruskan. Di sini ini sering terjadi kecelakaan, jadi harus betul-betul ekstra hati-hati. Kemudian berhenti di rumahnya Pak Hayat.